Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Putri Amelia dengan NIM 33342100016. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PKM Karsa Cipta saya yang berjudul Puding Daun Sambiloto untuk meringankan gejala flu yang ditujukan untuk memenuhi tugas besar pengganti UTS mata kuliah ketahanan pangan kelas B yang diampu oleh Bapak Fajri Ihsan SSI MSI. Yang pertama, bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Yang pertama, kurangnya masyarakat yang mengetahui tentang daun sambiloto dan manfaatnya. Ini sehubungan dengan masyarakat yang mulai meninggalkan obat herbal, padahal obat herbal juga memiliki khasiat. Yang kedua, keinginan membuat produk pangan fungsional yang memanfaatkan daun sambiloto. Fungsional di sini selain sebagai pangan, juga memiliki nilai tambah dari segi kesehatan. Inovasi produk ini adalah membuat daun sambiloto yang biasanya hanya direbus, kemudian langsung diminum airnya, dan mempunyai rasa pahit, menjadi sebuah produk puding yang memiliki rasa yang enak, tetapi tidak mengurangi khasiatnya. Produk ini memiliki beberapa keunggulan, seperti memberi manfaat kesehatan karena dapat meringankan gejala flu. Hal ini karena daun sambiloto memiliki zat antivirus dan anti radang. Kemudian lebih praktis karena produk dalam bentuk puding, sehingga mudah disimpan dan juga mudah dibawa. Dan yang terakhir, harga jual produk ini relatif murah dengan khasiat yang akan didapatkan. Selanjutnya, identifikasi masalah. Berikut adalah beberapa masalah yang diamati penulis. Yang pertama, bagaimana cara membuat makanan dengan campuran daun sambiloto dengan enak, praktis, dan ekonomis, tetapi tidak mengurangi khasiatnya. Yang kedua, bagaimana cara membuat produk puding dengan campuran daun sambiloto. Manfaat dari produk ini yang pertama adalah sebagai alternatif konsumsi daun sambiloto, menjadi pangan yang enak tetapi tidak mengurangi khasiatnya. Yang kedua lebih praktis, karena produk dikemas dalam wadah yang mudah dibawa dan juga disimpan. Dapat dijadikan peluang usaha kecil untuk meningkatkan penghasilan. Luaran yang diharapkan dari produk ini adalah produk puding daun sambiloto yang enak, praktis, dan ekonomis tanpa mengurangi khasiat daun sambiloto. Kemudian dapat dijadikan peluang usaha kecil yang menghasilkan. Selanjutnya bab 2, tinjauan pustaka. Yang pertama ada daun sambiloto. Sambiloto atau yang dikenal dengan nama ilmiah Andrographis paniculata memiliki zat aktif yang disebut andrographolida yang memiliki sifat anti radang, antibakteri, dan juga antivirus. Salah satu khasiat dari daun sambiloto adalah untuk meringankan gejala flu. Hal ini karena adanya kandungan antivirus dan anti radang pada daun sambiloto. Selanjutnya puding. Puding adalah makanan dengan tekstur lembut yang terbuat dari campuran agar-agar dengan campuran lain seperti susu dan telur. Puding biasanya disajikan sebagai makanan penutup yang memiliki rasa manis. Puding juga banyak disukai oleh orang. Flu. Flu adalah penyakit infeksi saluran pernafasan yang disebabkan oleh virus influenza. Flu adalah penyakit yang mudah menular. Penularan terjadi antara 3 sampai 4 hari setelah terinfeksi.
Gejala flu yang umum dirasakan seperti pegal-pegal, batuk kering, sakit kepala, sakit tenggorokan, kehilangan nafsu makan, menggigil, dan berkeringat. Selanjutnya bab 3, tahap pelaksanaan. Tahap pengumpulan bahan atau material produksi. Bahan baku dan alat untuk pembuatan puding daun sambiloto diperoleh dari tiga tempat. Yang pertama, pasar sepatan yang berdekatan dengan tempat tinggal saya. Kemudian, untuk daun sambiloto diperoleh dari pekarangan rumah saya. Kemudian, beberapa bahan dibeli melalui e-commerce. Tahap persiapan alat. Yang pertama, alat yang dibutuhkan adalah kompor dan tabung gas. Kemudian timbangan, gelas takar, saringan, sendok kayu, panci, wadah kemasan, dan juga sendok puding. Tahap persiapan bahan. Untuk membuat 20 cup puding daun sambiloto yang masing-masing cup berisi 100 ml dibutuhkan 10 lembar daun sambiloto, air mineral sebanyak 1 liter, agar-agar sebanyak 2 bungkus yang setiap bungkus berisi 7 gram, kemudian susu full cream sebanyak 1 liter, dan gula sebanyak 200 gram. Tahap pembuatan produk. Yang pertama, masukkan daun sambiloto dan air ke dalam panci. Kemudian rebus hingga mendidih. Yang kedua, setelah mendidih, matikan kompor lalu ambil daun sambiloto dengan saringan. Yang ketiga, masukkan gula, susu full cream, dan agar-agar bubuk ke dalam panci yang berisi air rebusan daun sambiloto. Yang keempat, aduk hingga tidak ada lagi yang menggumpal. Yang kelima, nyalakan kompor dengan api sedang, masak adonan puding sambil terus diaduk sampai mendidih. Yang keenam, setelah mendidih, tuang dalam kemasan. Setelah dingin, tutup kemasan dan tempelkan stiker. Berikut adalah rancangan wadah yang akan dipakai untuk puding daun sambiloto nantinya. Tahap pengujian. Produk yang telah dibuat akan diuji terlebih dahulu. Pengujian ini meliputi dari rasa, kualitas, dan daya tahan puding. Jika sudah sesuai dari segi rasa dan kualitas, dan juga sudah mengetahui daya tahan puding, produk siap untuk dipasarkan. Tahap pemasaran. Produk akan dijual seharga 4.500 untuk ukuran 1 cup 100 ml. Pemasaran akan dilakukan melalui dua cara. Yang pertama secara langsung, yaitu dilakukan di sekitar rumah tinggal saya yang berada di Sepatan, Kabupaten Tangerang. Selain itu juga akan dilakukan promosi dengan cara membagikan brosur. Kemudian cara kedua itu pemasaran melalui media sosial seperti WhatsApp, Instagram, dan Twitter yang dilakukan dengan sistem pre-order. Tahap evaluasi. Pada tahap ini akan dievaluasi bagaimana nilai ekonomis produk. Ini kita lihat dari bagaimana respon masyarakat terhadap pemasaran produk ini. Kemudian mengevaluasi kekurangan produk karena ini adalah produk baru tentunya masih memiliki kekurangan. Kita akan mengevaluasi agar produk ini akan menjadi lebih unggul dan bernilai ekonomis. Selanjutnya adalah bab 4, biaya dan jadwal kegiatan. Anggaran biaya. Yang pertama ada perlengkapan yang dibutuhkan. Untuk perlengkapan yang ini ada alat memasak, kemudian wadah, membutuhkan biaya sebanyak Rp258.500. Yang kedua adalah bahan habis pakai seperti agar-agar, kemudian susu, gula, dan air, itu membutuhkan biaya Rp339.500 untuk 11 kali pembuatan. Kemudian perjalanan, di sini akan ada bagi dua, ada perjalanan untuk pembelian bahan, kemudian pemasaran, itu membutuhkan biaya 130.000.
Kemudian lain-lain di sini seperti, pembelian stiker, kemudian, brosur, kemudian pulsa HP untuk biaya internet, untuk promosi, itu membutuhkan biaya sebanyak Rp139.920, sehingga total biaya yang diperlukan adalah Rp867.920. Jadwal kegiatan. Kegiatan rencananya akan dilakukan selama 4 bulan, dimulai dari survei bahan di minggu pertama bulan pertama, kemudian pembelian peralatan selama 2 minggu, kemudian pembelian bahan akan dilakukan sebanyak 3 kali, proses pembuatan akan dilakukan sebanyak 11 kali, setiap minggu akan dilakukan, 1 kali pembuatan, kemudian pembuatan pertama akan diuji terlebih dahulu, setelah itu baru produk akan dijual, kemudian publikasi dan promosi akan, berlangsung selama 10 minggu, penjualan massal juga 10 minggu, yang terakhir di, minggu keempat bulan keempat akan dilakukan evaluasi. Berikut beberapa, sumber yang saya jadikan rujukan dan referensi dalam pembuatan proposal ini. Sekian presentasi yang saya bisa sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih atas, perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.